Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus, yaitu jurnal yang mencatat transaksi-transaksi sejenis dan sering terjadi pada satu kelompok tabel jurnal. Manfaatnya adalah yang pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan, memudahkan posting ke buku besar. Yang lainnya adalah pengendalian internal lebih baik. Baiklah, kita pahami jurnal khusus ini dari jenis pembayaran transaksinya. Yang pertama, apabila transaksinya pembayarannya tunai, pembayaran tunai ini dokumennya berupa kwitansi, cek atau nota kontan. Yang pertama, apabila perusahaan menerima uang tunai akibat transaksi itu, yaitu kasnya bertambah di debit, maka masuk transaksi-transaksi itu ke jurnal penerimaan kas. Kemudian, apabila perusahaan mengeluarkan uang, melakukan pembayaran uang kepada pihak ketiga, atau kasnya berkurang di kredit, maka transaksi-transaksi ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Yang kedua adalah jenis transaksi kredit. Biasanya dokumen yang dipakai adalah faktur atau invoice. Yang pertama adalah penjualan kredit. Jadi kita menjual tetapi kita tidak mendapatkan uang pada waktu transaksi, tetapi uangnya dibayar kemudian hari. Penjualan kredit ini akan mengakibatkan piutang bertambah di debit. Biasanya penjualan bertambah di kredit. Masuk ke jurnal penjualan kredit. Kita kasih namanya jurnal penjualan kredit. Karena kalau jurnal penjualan, jurnal di penerimaan kas juga ada. Yang kedua adalah pembelian kredit. Pembelian kredit ini akan mempengaruhi utang bertambah di kredit dan pembelian bertambah di debit. Masuk ke kelompok jurnal pembelian kredit yang biasanya atau sudah biasa disebut jurnal pembelian, tidak memakai kredit lagi. Untuk lebih jelasnya dan lebih paham tentang jurnal khusus ini, kita mulai dengan jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang terjadi ketika transaksi berakibat perusahaan menerima uang kas dari transaksi itu. Biasanya kasnya bertambah di debit. Contohnya adalah transaksi pemilik menyetorkan modal, ya. Contohnya, tanggal 1 April 2020 pemilik Nyonya Bilkis menyetorkan modal berupa uang tunai 10 juta. Ini kan kita jurnalnya sudah tahu bahwa kasnya bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit. Maka kita masukkan ke tabel jurnal penerimaan kasnya, yaitu tanggalnya kita masukkan, kemudian nomor buktinya dimasukkan KM01, keterangannya kita isi setor modal, kemudian debitnya adalah akun kas. Akun kas ini kita buat tersendiri karena dia sering muncul, jadi akun yang sering muncul kita buat sendiri. Kemudian karena di kreditnya transaksi penyetoran modal ini hanya sekali, kita masukkan ke kolom serba-serbi. Jadi nama akunnya modal Nyonya Bilkis, jumlahnya sama kan, kasnya di debit 10 juta, di kreditnya modal Nyonya 10 juta juga. Ya, jadi di jurnal secara satu baris, ya, antara debit dan kredit satu baris. Kita lanjutkan dengan contoh jurnal penerimaan kas lagi, yaitu penjualan tunai. Dijual barang dagangan kepada CP Sejahtera sebesar 5 juta dengan potongan penjualan 100.000, ya. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan nomor buktinya, kas masuk 02, kita kasih keterangannya CP Sejahtera. Kasnya bukan 5 juta lagi, tetapi karena dia mendapat potongan menjadi 4.900.000 di debit kasnya, potongannya di debit 100.000 dan penjualannya 5 juta. Jadi tetap seimbang antara debitnya 5 juta, kreditnya juga 5 juta, ya. Oke, selanjutnya transaksi penerimaan tunai dari pelunasan piutang. Pada tanggal 7, pelunasan piutang Toko Jaya sebesar 4 juta.
atas transaksi 2 hari lalu dengan potongan 80.000. Ya, tanggalnya kita masukkan KM03. Ini bukti kas masuknya kita buat sendiri biasanya oleh perusahaan. Ini adalah salah satu dokumen intern perusahaan. Kita isi keterangannya Toko Jaya. Kita masukkan kas di debit 3.920 setelah dipotong dengan penjualan, piutangnya 4 juta tetap ya. Jadi kolom-kolom yang sering terjadi dibuat seperti kas, potongan, piutang, dan penjualan. Kemudian yang berikutnya penerimaan kas dari pinjaman ke bank. Ya, pada tanggal 10 menerima pinjaman dari Bank BRO sebesar 20 juta. Nah, kita masukkan tanggalnya ke jurnal penerimaan kas KM04 Bank BRO. Kemudian karena dengan pinjaman ini kas bertambah di debit, kita masukkan ke kolom kas 20 juta. Nah, di sini tidak ada pinjaman bank atau utang bank, kita buat di kolom serba-serbi. Utang bank 20 juta juga. Jadi tetap seimbang. Debitnya 20 juta kas, kreditnya 20 juta utang bank. Yang lainnya adalah transaksi menerima pendapatan komisi atau bunga. Tanggal 25 diterima pendapatan bunga sebesar 100.000. Tanggal 25 kita masukkan ke tanggalnya. Nomor buktinya KM05, keterangannya pendapatan bunga, masuk di debit kas, karena kita mendapatkan uang masuk 100.000, kemudian di kreditnya, di kolom kreditnya, pendapatan bunga 100.000 juga. Jadi hasilnya sama, di debitnya 100.000, di kreditnya 100.000. Ya, kita totalkan semuanya sekarang, kasnya berjumlah 38.920.000, potongannya jumlahnya 180.000, piutang 4 juta, penjualan 5 juta, dan ini adalah 30.100.000 adalah terdiri dari modal Nyonya Bilkis, utang bank, dan pendapatan bunga. Demikian pembahasan kita tentang jurnal penerimaan kas. Kita lanjutkan untuk contoh jurnal pengeluaran kas ya. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas ini terjadi adanya transaksi membayar utang. Contohnya misalnya tanggal 2 April 2020 dibayar utang dagang kepada CP Rajin sebesar 2.500.000, ceknya nomor AO123 ya. Kita lihat di sini tabel jurnal pengeluaran kasnya, ada tanggal, nomor bukti, keterangan yang bisa dipakai untuk nama akun juga. Kemudian debitnya ini kita buat kolom yang sering muncul, yang sering terjadi, yaitu utang dagang, pembelian, dan yang tidak sering muncul di debit itu, pengeluaran itu kita buat kolom serba-serbi. Dan tentu saja di kreditnya dengan pengeluaran kas ini ada akun kas ya. Kita langsung tanggal 2 kita masukkan ya, dibayar utang. Kemudian nomor buktinya KK01 kas keluar 01, kita masukkan nama usahanya CP Rajin ya, kita bayarnya kepada CP Rajin, yaitu utang sebesar 2.500.000, kita bayar utang. Jadi utangnya di debit ya. Kemudian kasnya di kredit. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian transaksi yang kedua, jenis jurnal pengeluaran kas ini adalah membayar beban atau biaya gaji, biaya keamanan, dan yang lain-lainnya. Ini termasuk jurnal pengeluaran kas. Contohnya tanggal 3 April dibayar biaya keamanan bulan April 100.000 ya. Tanggalnya kita masukkan, nomor buktinya ini biasanya kas keluar 02 ini dibuat oleh perusahaan sendiri atau bukti dokumen internal. Kita masukkan di kolom akun atau keterangan ini adalah nama akunnya, beban keamanan. Ya, beban keamanan ini jarang muncul, jadi kita masukkan ke serba-serbi. Jadi beban keamanan 100.000 ini ada di debit, ya. Kemudian di kreditnya adalah kas.
Ya, bisa dipahami ya. Kemudian adalah transaksi untuk jurnal pengeluaran berikutnya adalah transaksi pembelian tunai. Tanggal 27 April membeli tunai barang dagangan dari PT Jujur sebesar 2.600.000 ya. Kita mengeluarkan uang langsung 2.600.000. Tanggalnya dimasukkan, buktinya kita masukkan, keterangannya masukkan PT Jujur ya. Kita membeli dari PT Jujur. Dengan transaksi ini pembelian bertambah di debit, kita masukkan di kolom pembelian di sebelah debit. Kemudian kita masukkan juga di kreditnya yaitu kas. Kasnya berkurang, keluar ya 2.600.000. Kemudian selanjutnya adalah transaksi jurnal pengeluaran kas berikutnya, pengambilan uang kas oleh pemilik atau pripe ya. Pada tanggal 28 April pemilik mengambil untuk keperluan sendiri sebesar 500.000. Kita masukkan tanggalnya, nomor buktinya kita masukkan, akunnya kita masukkan di sini pripe ya, pripenya nama siapa. Kemudian kita masukkan ke serba-serbi ya di sebelah debit. Jadi pripenya di sebelah debit, kemudian kreditnya kas 100.000 ya. Nah, itu kita jumlahkan ini semuanya. Contoh jurnal penjualan kredit atau jurnal khusus penjualan ini untuk pemula supaya lebih gampang, yaitu namanya jurnal penjualan kredit. Jadi hanya khusus untuk penjualan kredit saja, di mana dengan transaksi penjualan kredit ini piutangnya bertambah di debit dan penjualannya bertambah di kredit. Kita perhatikan tabelnya seperti ini ya, ada tanggal, nomor bukti, keterangan bisa diisi dengan akun, kemudian debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan, dan serba-serbi adalah untuk menampung nominal yang transaksinya hanya beberapa kali terjadi ya. Untuk pahamnya kita langsung transaksi tanggal 7 April 2020 dijual dengan kredit kepada toko Ali barang dagangan seharga 2 juta, invoice nomor 21. Kita masukkan tanggalnya ya. Kemudian kita isi nomor buktinya, invoice nomor 21. Kita isi keterangannya dengan nama toko Ali. Karena kita menjual barang dagangan, berarti piutang dagangnya bertambah di debit dan penjualannya juga bertambah di kredit. Kita isi di piutangnya 2 juta dan penjualannya juga di kredit 2 juta, seimbang ya. Jadi jurnal khusus ini hanya satu baris, debit dan kreditnya satu baris. Tanggal 8 dijual dengan kredit kepada toko Dharma barang dagangan seharga 3 juta, faktur nomor 22. Kita isi tanggalnya, tanggal 8 April, invoice-nya nomor 22, keterangannya kita isi nama tokonya, toko Dharma, ya. Piutangnya akan bertambah 3 juta dan penjualan akan bertambah 3 juta. Kita isi piutangnya di debit dan kreditnya penjualan. Kemudian untuk tanggal 10 dijual dengan kredit kepada toko Putri barang dagangan seharga 2.500.000, nomor fakturnya 23. Kita isi tanggalnya dulu, kemudian invoice-nya, kemudian keterangannya diisi dengan nama tokonya, piutangnya bertambah 2.500.000 dan penjualannya juga bertambah 2.500.000. Yang tanggal 21 dijual dengan kredit inventaris kantor seharga 1 juta. Ini yang dijual kreditnya bukan barang dagangan tapi inventaris kantor. Berarti nanti kita akan buat akun inventaris kantor ini dan nominalnya ditaruh di serba-serbi. Kita masukkan tanggalnya, invoice-nya diisi sebagai barang buktinya, kemudian di akun ini, di keterangan ini kita isi inventaris kantornya. Kemudian piutangnya tetap bertambah 1 juta dan nominal untuk inventaris kantor ini diisi di kolom serba-serbi. Kemudian kita jumlahkan. Piutang dagangnya totalnya 8.500.000, penjualannya 7.500.000 dan inventaris kantornya 1 juta. Jadi seimbang ya. Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke jurnal khusus pembelian, atau supaya mudah saya buat jurnal pembelian kredit. Karena tidak semua pembelian itu masuk ke jurnal pembelian.
ada transaksi pembelian tunai masuknya ke jurnal pengeluaran kas ya. Di bagian pertama sudah kita bahas. Kita langsung perhatikan tabel jurnal pembelian ini, tanggalnya ya, ada tanggal, ada nomor bukti, keterangan dan akun. Jadi keterangan ini bisa diisi dengan nama toko atau perusahaan atau diisi dengan nama akunnya juga. Karena pembelian kredit, maka pembelian akan bertambah di debit dan utang dagang akan bertambah di kredit. Sedangkan serba-serbi ini adalah untuk menampung nominal yang transaksinya jarang terjadi. Kita langsung ke transaksi pertama, tanggal 3 April 2020, dibeli dengan kredit dari toko Adil barang dagangan seharga 1 juta, faktur nomor 01. Kita isi tanggalnya 03 April, kemudian nomor buktinya kita isi, ya, keterangannya kita masukkan nama tokonya. Dengan transaksi pembelian kredit ini maka pembelian akan bertambah di debit dan utang dagang akan bertambah di kredit. Ya, satu baris ini jurnalnya ya. Kemudian untuk transaksi tanggal berikutnya tanggal 5, dibeli dengan kredit dari toko Ikhlas barang dagangan seharga 2 juta, faktur 03. Kita isi tanggalnya. Ya, nomor buktinya kita isi, keterangannya toko Ikhlas, pembeliannya bertambah di debit 2 juta dan utangnya bertambah di kredit 2 juta. Sedangkan yang tanggal 15 kita perhatikan, di sini yang kita beli secara kredit bukan barang dagangan ya. Jadi bukan pembelian yang bertambah, tapi nanti nama akun yang kita beli itu peralatan atau perlengkapan yang bertambah. Tanggal 15 April dibeli dengan kredit dari toko Sukses, peralatan kantor seharga 3 juta, faktur 07, nomor 07. Kita isi tanggalnya, ya, perhatikan. Kemudian fakturnya, di kolom keterangan kita isi dengan akun. Ya, kita belikan peralatan kantor, kita isi dengan alat kantor aja akunnya. Nominalnya kita masukkan 3 juta di serba-serbi. Kemudian utang tetap bertambah di kredit 3 juta. Jadi ini adalah yang 3 juta adalah alat kantor, sedangkan yang 3 juta di sini di kredit adalah utang dagang. Transaksi yang terakhir, ya, contoh yang terakhir 20 April diberi dengan kredit dari toko Adil barang dagangan seharga 2 juta. Kita isi tanggalnya, ya, tanggal 20, nomor fakturnya kita isi, keterangannya toko Adil. Nah, pembeliannya bertambah karena kita membeli secara kredit barang dagangan. 2 juta masuk, kemudian utang juga bertambah 2 juta. Kemudian setelah selesai kita jumlahkan jurnal pembelian ini, ya, pembeliannya kita total 5 juta. Alat kantornya 3 juta, utang dagangnya 8 juta, seimbang ya debit kreditnya ya. Demikian belajar bersama kita tentang jurnal khusus. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan diisi di komen. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.